البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, masih berada di permasalahan yang ke-81. Terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke-80 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah dari kitab Syarah Masail al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, al-mas'alatu al-hadiyatu wa samanun, permasalahan yang ke-81. Ittikhadhu athari anbiya'ihim masajida kama dzukira an Umar. Perbuatan mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka menjadi masjid-masjid. Jadi perbuatan mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi mereka menjadi masjid. Kama dzukira an Umar, sebagaimana telah disebutkan dari hadisnya Umar. Qala asy-Syekh Muhammad atau qala asy-Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, dalam syarahnya itu, min dinil jahiliyah, termasuk agama jahiliyah, ittikhadhu athari anbiya'ihi masajid, yaitu menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi mereka masjid. Ayyusalluna 'indaha, yaitu maksudnya masjid yang ditegakkan salat di sisinya. Tabarrukan biha, dalam keadaan mencari berkah dengannya. Wal farqu baina hadhihi wallati qablaha, perbedaannya antara permasalahan yang ke-81 ini dengan permasalahan yang sebelumnya, permasalahan yang ke-80, annal lati qablaha ghuluwun fil ashkhas. Perbedaannya, kalau yang sebelumnya itu adalah sikap berlebihan mereka terhadap orang-orang tertentu, orang soleh atau orang atau wali yang mereka anggap wali, yang sudah meninggal mereka agung-agungkan, bahkan membuat kuburan di atasnya, di atas kuburan tersebut. Wa hadza ghuluwun fi atharil ashkhas. Kalau yang pertama kemarin, permasalahannya ke-80 barakallahu fikum, itu hulunya sikap berlebihannya kepada per individu atau orang itu sendiri, orang soleh itu sendiri, mengagungkannya, seakan-akan diagungkan, bahkan sampai seakan-akan mengagungkan hingga tingkatan seakan-akan dia adalah Allah, karena minta barokah kepada orang tersebut. Nah, kalau sekarang permasalahannya ke-81 ini barakallahu fikum adalah berlebihan mengenai bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh yang meninggal menurut mereka. Allahul musta'an. Hulunya mereka terhadap tempatnya, bekas-bekas peninggalan orang-orang tersebut. Wal athar jam'u atharin, dan athar itu adalah kata jama' dari mufrad, yaitu athar. Mufradnya athar, jamaknya athar. Wa huwal makanul ladzi jalasa fihi nabiyyun aw rajulun salih aw shalla fihi, yaitu maksudnya adalah tempat yang nabi itu duduk di situ, atau orang saleh yang duduk di tempat tersebut, atau orang saleh yang sholat di tempat tersebut. Jadi misalnya bekas lah, intinya terjemahan bebasnya itu bekas peninggalannya. Kalau misalkan dulu orang soleh sering sholat di situ, tempatnya itu yang dulu dipakai untuk sholat orang soleh diagungkan oleh mereka. Seperti itu contohnya. Ya, tatabba'una hadhil mawatin, mereka mencari-cari atau mengikuti tempat-tempat seperti ini. Fa yata'abbaduna fiha lillahi azza wajalla, mereka beribadah pada tempat-tempat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Yadhunnuna anna sholata fiha fadilatun, mereka beranggapan bahwa salat di tempat-tempat peninggalan orang-orang saleh atau tempat-tempat bekas-bekas orang saleh, itu menurut mereka ada fadilah, keutamaan. Misalul ladzina yadhhabuna al-an ila ghari Hira, seperti contohnya orang-orang yang sekarang mereka pergi ke Gua Hira. Gua Hira yang Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama, mereka beranggapan di situ ada barokahnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari kalangan sufiyah seringnya ya, datang ke Gua Hira tersebut. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad ta'abbada fihi qabla al-ba'tsah. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalamnya sebelum diutusnya, sebelum diangkat menjadi nabi, karena Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Waktu itu ketika
menjelang atau mendapatkan wahyu tersebut, sebelum turun wahyu yang pertama, Rasulullah sering menyendiri dan juga beribadah di Gua Hira tersebut. Akhirnya turunlah wahyu, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Barakallahu fikum, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, barakallahu fikum, pada umur 40 tahun tadi. Akhirnya mereka mengikuti. Dahulu berarti Rasulullah di situ di Gua Hira itu ibadah, beribadah, barakallahu fikum, sehingga apa? Sehingga mereka menjadikan tempat yang Rasulullah dahulu beribadah, mereka anggap itu ada barokahnya tempat tersebut setelah Rasul meninggal. Allahul musta'an. Fahum yadhhabuna ilaihi lis-salati wa du'a fihi. Maka mereka pergi kepada atau datang kepada Gua Hira tersebut, berdoa di dalamnya. Walam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'dal ba'tsah. Padahal Rasulullah enggak pernah menziarahi tempat tersebut atau tempat Gua Hira tersebut setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Namun mereka menganggap itu ada barokahnya dan semisalnya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Wala ahadun min sahabatihi al-kiram dhahaba ila gharil Hira. Dan tidak ada pula dari kalangan sahabat yang mulia yang mereka pergi ke Gua Hira, enggak ada juga. Barakallahu fikum. Li'ilmihim anna dzalika ghair masyru', karena ilmunya mereka mengenai hal tersebut bahwasanya tempat tersebut tidak syariatkan. Maksudnya beribadah menyendiri di Gua Hira tersebut setelah Rasulullah meninggal dunia itu bukan perkara yang syariatkan. Oleh karena itu mereka tidak barakallahu fikum tidak ke situ. Tidak pergi ke tempat tersebut. Ya Allah musta'an. Allah musta'an. Kadzalika yadhhabuna ila ghari Tsaur. Demikian pula mereka juga pergi ke Gua Tsaur. Mereka beranggapan bahwasanya di Gua Tsaur tersebut ada barokahnya. Karena Rasulullah ketika hendak hijrah ke Madinah, Rasulullah barakallahu fikum singgah bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Tsaur tersebut. Namun mereka beranggapan demikian, anggapan yang tidak benar. Kadzalika yadhhabuna ila ghari Tsaur alladhi ikhtafa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Demikian pula mereka orang-orang juhal, orang bodoh, Allahul musta'an, atau orang-orang yang mereka mengikuti jejaknya, orang-orang jahiliyah, mereka pergi ke Gua Tsaur. Barakallahu fikum, itu tempatnya persembunyiannya Rasulullah sebelum hijrah. Wa yusalluna fihi, dan mereka salat di dalamnya. Wa yad'una fihi tib, kemudian mereka juga meletakkan di dalamnya wangi-wangian. Wa rubbama yarmuna fihi nuqud, terkadang sebagian mereka juga ghulu, berlebihan, mereka melemparkan di tempat tersebut nuqud, uang. Jadi ada uang dilemparkan ke situ. Allahul musta'an. Hadza kulluhu min dinil jahiliyah, ini semuanya termasuk agama jahiliyah. Al-jahiliyatu hiya allati tu'azzimu athara anbiya'iha. Maka jahiliyah, orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang mereka mengagungkan bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka. Walihadza qala Umar radhiyallahu anhu, oleh karena ini Umar bin Khattab berkata, lamma ra'an nasa yadhhabuna ila syajaratil bai'ah, ketika Umar melihat manusia mereka berbondong-bondong pergi ke pohon bai'ah, innama ahlaka man kana qablakum annahum tattaba'u athara anbiya'ihim. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian bahwasanya mereka itu mencari-cari atau mereka mengikuti bekas-bekas peninggalan jejak-jejak nabi mereka. Barakallahu fikum, tempat-tempatnya maksudnya. Summa amara biqat'i syajarah, kemudian akhirnya Umar bin Khattab merintahkan agar menebang, memotong pohon tersebut. Wa hadhil amakin lam yaqsidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tasyri'. Dan tempat-tempat ini Rasulullah tidak menginginkan agar dijadikan syariat. Fala yajuzu qasduha lil ibadah fiha, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan pergi ke tempat tersebut untuk beribadah di dalamnya atau beribadah di sisinya. Ammal amakinul lati qasadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adapun tempat-tempat yang Rasulullah mensyariatkannya, Rasulullah menginginkannya untuk disyariatkan untuk salat di situ atau beribadah di situ, misal salatihi 'inda maqam Ibrahim, seperti salat di maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Barakallahu fikum, itu di sana ada disyariatkan salat di sisinya. Amalan biqauli ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah barakallahu fikum tempat salat di maqam Ibrahim tersebut, maksudnya di sisinya. Fa innaha tusyra' as-salatu fiha, maka sesungguhnya disyariatkan untuk salat di situ. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma julusuhu fi ghari Hira wa fi ghari Tsaur, ada penduduknya seseorang tersebut di Gua Hira atau di Gua Tsaur, au julusuhu fi tariq baina Makkah wal Madinah, atau duduknya di jalan antara Makkah dan Madinah lil istirahat, untuk istirahat di situ, fa hadza lam yaf'alhu min ajli tasyri', dan yang seperti ini tidak Rasulullah melakukannya barakallahu fikum kita ulangi,
Amma julusuhu, ada penduduknya Rasulullah di Gua Hira dan juga duduknya Rasulullah di Gua Tsaur. Nah, dan juga duduknya Rasulullah di jalan antara Makkah dan Madinah lil istirahat, untuk istirahat, fa hadza lam yaf'alhu min ajli tasyri'. Yang seperti ini Rasulullah tidaklah melakukannya dalam rangka untuk mensyariatkan. Wa inna ma fa'alahu ittifaqan walil hajah. Hanya saja waktu itu Rasulullah melakukannya karena bertepatan dan untuk apa? Adanya keperluan. Bukan untuk disyariatkan agar untuk jadikan ibadah situ. Naam. Fa yajibu an yufarraqa baina hadza wa hadza, maka wajib untuk dibedakan antara ini dan ini. Jadi enggak boleh beralasan kita bertapa, bertapa itu karena disyariatkan, buktinya Rasulullah juga bertapa di Gua Hira. Ini enggak benar. Rasulullah di Gua Hira enggak bertapa, namun Rasulullah di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil barakallahu fikum benar-benar beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah wahyu yang pertama yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika itu Rasulullah umurnya 40 tahun. Naam. Fayajibu an yufarraqa bain hadza wa hadza. Fal amakin allati lam yaqsidha lit-tasyri', maka tempat-tempat yang Rasulullah tidak menginginkan untuk dijadikan syariat, fa inna ma marra biha, hanya saja Rasulullah melampauinya atau melewatinya, au jalasa fiha min babil 'adah, atau Rasulullah duduk di situ karena sebagai sebagai bentuk kebiasaan, adatnya atau kebiasaannya. Awal istirahat, atau untuk istirahat, aw sadafathu shalah, atau bertepatan dengan bertabrakan atau bertepatan dengan salat, wa shalla fiha, dan Rasulullah akhirnya salat di situ min ghairi qasdin laha, dalam keadaan tanpa ada keinginan untuk melakukannya. Fa innahu la yuttakhadhu hadzal makan alladhi shalla fihi Rasul musalla, maka yang seperti ini keadaannya tidaklah dijadikan, jangan sampai dijadikan tempat ini sebagai tempat untuk salat. Nah, barakallahu fikum, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak melakukan di situ. Nah, fa innahu la yuttakhadhu hadzal makan alladhi shalla fihi Rasul musalla, maka hendaknya tidak dijadikan tempat yang Rasulullah salat di situ sebagai musalla, sebagai tempat salat, jangan dijadikan. Li'annahu fa'alahu la min babil qasd, karena Rasulullah ketika melakukan tersebut bukan karena kehendak Rasulullah, namun karena bertepatan dengan waktu salat. Nah, barakallahu fikum, dan semisalnya. Wa inna ma fa'alahu li'anna as-salata adrakathu fi hadzal makan, hanya saja Rasulullah melakukannya karena memang waktu itu salat itu bertepatan dan Rasulullah menjumpainya di tempat tersebut. Nah, fa shalla fiha, Rasulullah salat di situ. Wa hadzal makanu wa ghairuhu laysa lahu maizatun, dan tempat ini serta yang lainnya tidak ada keistimewaannya. Wa li anna tatabba'uha yuhdithu al-wasaniyata fima ba'd bi tabarrukin nas biha. Naam, dan dikarenakan bahwasannya barakallahu fikum mengikuti jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan tempat tersebut, yuhdithu membikin atau menimbulkan barakallahu fikum dibikin-bikin oleh para penyembah berhala. Allah musta'an, di tempat tersebut setelah apa? Setelah Rasulullah meninggal, hal tersebut dibikin dengan sebab untuk mencari berkah manusia dengan tempat tersebut. Wa yaqsidunaha min ba'id, dan kemudian mereka berdatangan berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut dari arah yang jauh. Wa yusafiruna ilaha, dan mereka pun juga safar menuju tempat tersebut, padahal dilarang ya, sengaja safar untuk ziarah, itu dilarang ziarah tempat maksudnya ya, kecuali 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh safar melainkan atau kecuali pada 3 masjid. Kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjid hadza. Itu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid An-Nabawi, barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Adapun selainnya tidak diperbolehkan. Bahkan kita ziarah saudara kita, ziarah ibu kita, itu bukan semata-mata tempatnya yang kita ziarahi, namun karena kita ziarah apa? Silaturahmi, menyambung silaturahmi. Nah, yang kita ziarahi adalah orangnya. Nah, adapun sengaja bepergian jauh safar menyengaja mengunjungi tempatnya, maka dilarang kecuali di 3 masjid tadi karena keutamaan yang sangat besar. Karena salat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 kali salat. Salat di Masjid Nabawi, barakallahu fikum, sebanding dengan 1.000 kali salat. Kemudian salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali salat. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum hafizakumullah. Fayasulu fi dzalika ma hasala fil umam as-sabiqah min asy-syirk. Akhirnya terjadilah dengan pada perbuatan tersebut apa-apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu berupa kesyirikan. Wa rubbama yubna 'alaiha, dan bahkan bisa jadi terkadang dibangun di atas apa? Tempat-tempat atau bekas-bekas peninggalan barakallahu fikum nabi tersebut. Wa hunaka man yutalibuna al-an bidzalik, dari sana ada orang yang barakallahu fikum meminta dan juga barakallahu fikum mencari-cari saat ini mengenai hal tersebut agar dibangun, dan semisalnya yaqulun, seraya mereka berkata, "Ubnu 'alal athari allati marra biha ar-rasul wa jalasa fiha." Ubnu 'alaiha,
Mereka mengatakan, bangunlah di atas bekas-bekas peninggalan. Yang Rasulullah dahulu melampaui atau melewati di situ, dan Rasulullah duduk di situ, dibangun, diperintahkan membangun itu ya. Ubnu 'alaiha, bangunlah di atasnya. Min ajli dzikra, dalam rangka untuk memperingati atau untuk mengingat. Allahul musta'an. Ini wa hadza kalamun batil. Kata beliau, ini adalah kalam yang batil. Nahnu la naf'alu syai'an lam yaf'alhu salafun salih. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salafun salih. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Enggak pernah dilakukan sama sekali. Kalau kana hadza masyru'an, kalau seandainya itu masyru', disyariatkan, la sabaqa ilaihi sahabah wa tabi'un wa man ba'dahum, na'am. Kalau seandainya hal tersebut membangun di atas bekas-bekas peninggalan Rasulullah yang dahulu Rasulullah duduk di situ dan salat di situ misalkan, itu disyariatkan, niscaya kalau seandainya itu disyariatkan, niscaya para sahabat dan juga para tabi'in telah mendahului kita. Bersegera, dan orang setelah mereka juga bersegera. Wa ma halakatil illa bimithli hadhil af'al. Dan tidaklah umat-umat itu binasa melainkan sebabnya karena melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Allahul musta'an. Jadi kalau perkara itu memang disyariatkan, misalnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka akan segera melakukannya. Namun karena itu perkara bid'ah, perkara muhdats yang dibikin, tentunya mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Orang-orang kafir mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau seandainya di dalam Al-Qur'an itu ada kebaikan, niscaya para pendahulu kami, niscaya mereka akan lebih dahulu mengamalkannya. Jadi ngecek yang ada pada Al-Qur'an, kata mereka beranggapan tidak ada kebaikan itu istilahnya. Akhirnya apa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan, fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut 'an as-sahabah ridwanullahi 'alaihim ajma'in, na'am, huwa bid'atun li'annahu law kana khairan lastabaquna ilaihi li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa wa qad badaru ilaiha. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari atau menafsirkan ayat tersebut, adapun ahlus sunnah wal jamaah maka mereka mengucapkan pada setiap ucapan atau perbuatan yang tidak datang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah apa? Bid'ah. Kenapa? Karena kalau seandainya itu adalah kebaikan, adalah perkara syariatkan, niscaya mereka lebih berdahuluan. Mereka lebih mendahului dan lebih dahuluan mengamalkan amalan tersebut karena mereka tidaklah meninggalkan salah satu sifat atau kriteria kebaikan, melainkan mereka bersegera untuk mengamalkannya. Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa ahya'u atharil mu'azzamina yajurru ila al-wasaniyah. Maka menghidupkan, menumbuhkan atau menghidupkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan itu akan bisa menghantarkan kepada wasaniyah. Itu wasaniyah itu maksudnya kelompok menyembah berhala, akhirnya ujung-ujungnya disembah. Ujung-ujungnya apa? Disembah. Kama hadatsa fi qaumin Nuhin wal umam sabiqah, sebagaimana telah terjadi pada kaum Nuh dan juga umat-umat terdahulu. Wala yuqalu innan nas, dan tidak dikatakan innan nas al-an ala wa'yin min dinihim. Perhatikan. Dan tidaklah dikatakan, jangan sampai dikatakan sesungguhnya manusia sekarang ini berada di atas pemahaman mengenai agama mereka. Allahul musta'an. Fala yakhafu alaihim, jangan takut, jangan khawatir dengan mereka. Mereka lebih tahu, lebih paham tentang agama mereka. Ini syubhat ini ya, syubhat. Li'annaha ta'ti ajyalun jahiliyatun, dikarenakan nanti akan datang ajyal, generasi-generasi keturunan-keturunan jahilah yang bodoh. Fayuzayyinu laha syaitan al-wasaniyata, akhirnya syaitan pun menghias-hiasi. Barakallahu fikum, pada generasi tersebut al-wasaniyah, agar disembah bangunan-bangunan dibangun di atas barakallahu fikum peninggalan-peninggalan orang saleh tersebut. Allahul musta'an. Wa li'anna al-hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah, dikarenakan orang yang hidup itu tidak aman daripada fitnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, kalau seandainya harus mengikuti, maka ikutilah orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan tentunya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, karena mereka yang sudah meninggal di atas kebenaran, itulah yang kita ikuti. Adapun orang-orang yang masih hidup ini tidak aman daripada fitnah, dalam artian tidak menutup kemungkinan kalau terkena fitnah. Oleh karena itu ikutilah
Naam sunnah-sunnah orang-orang yang sudah meninggal, dalam artian yang mereka meninggal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ikutilah. Adapun yang masih hidup ini kalau kita ikuti, naam tanpa dalil, nah barakallahu fikum niscaya tidak benar. Nah, Allah musta'an. Karena masih tidak aman daripada fitnah, bisa jadi nanti naam terfitnah dan semisalnya. Wala tu'manul fitnah ala ahadin, dan naam tidak boleh barakallahu fikum atau tidak dirasa aman fitnah atas seorang pun. Maksudnya tidak boleh seseorang itu barakallahu fikum merasa aman daripada fitnah, kama qala Al-Khalil alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Khalil alaihi salam, maksudnya Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anakku dari apa? Dari perkara-perkara yang itu merupakan kesyirikan. Maksudnya apa? Wajnubni wa baniya, dan bikinlah kami tameng atau pagar. Jauhkanlah antara kami. Barakallahu fikum. Jauhkanlah kami dan anak-anakku dan juga keturunan kami. Dijauhkan apa? An-na'budal asnam, untuk mengibadahi berhala. Maksudnya dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan untuk menyembah berhala tersebut. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Cukup sekian yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa menjauhkan perkara-perkara yang hulu di dalam agama ini, sikap berlebihan dalam agama ini. Barakallahu fikum, baik berlebihan barakallahu terhadap seorang atau berlebihan terhadap bekas-bekas peninggalan seseorang yang mungkin dianggap saleh dan semisalnya. Nasallallahu salamatal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.